wajahdu fisabilillah, dan berjihad pada jalan Allah. Ini berarti orang muhajirin, ini orang luar biasa siap meninggalkan tanah airnya Mekah saat itu untuk berjihad di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang yang beri pertolongan pada orang yang memberi tempat kediaman, yang awaw wa nasaru, dan memberi pertolongan pada orang muhajirin. Ini juga berjuang. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Ini menunjukkan bahwa derajat kaum muhajirin ansor itu dipuji oleh Allah. Mereka adalah benar-benar beriman. Lalu mereka memperoleh maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki atau nikmat yang mulia. Ini janji Allah, yaitu di surga. Berarti mereka ahli surga, kaum muhajirin dan ansor. Ini yang terakhir sekarang yang akan kita kaji. Walladzina amanu ba'du, dan orang-orang beriman sesudah itu. Wa hajaru wa jahadu ma'akum, kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu. Faulaika minkum, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Jadi kita, ya termasuk sampai kita ya. Pokoknya ada ini domainnya, beriman, ada hijrahnya. Jadi hijrah itu jangan di rumah terus, hijrah ringan ya. Kalau sholat minimal di masjid ya. Hijrah untuk menuntut ilmu, wajah dan berjihad, itu adalah termasuk golonganmu. Jangan sekedar iman aja, tapi harus ada nilai jihadnya. Ini yang pertama, membahas tentang orang belakang yang dianggap termasuk golongan muhajirin dan ansor, orang yang hebat mendapatkan ampunan dan surga. Terus kemudian wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berat terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Ini nanti akan dikaji ya, bahwa orang muhajirin dan ansor itu dulu dipersaudarakan oleh Rasulullah, sehingga mereka itu berhak mendapatkan warisan pada tahap awal. Jadi kalau seandainya orang ansor meninggal, maka orang muhajirin itu berhak mendapatkan warisan. Tetapi setelah turun ayat ini, apalagi turun ayat tentang waris, pembagian waris, ini menunjukkan bahwa kaum muhajirin ini tidak mendapatkan warisan. Kalau sekedar mendapatkan pertolongan, ya, tetapi tidak mendapatkan warisan, karena di sini hubungan kerabat itu lebih berhak. Jadi ada perubahan. Di awal-awal memang sampai mendapatkan warisan, tapi Allah menentukan hukum yang lain, yaitu ada perubahan. Karena di awal itu belum diatur tentang pembagian warisan, hanya saja Nabi memerintahkan dan diberi bagian warisan. Setelah turun ayat tentang waris, apalagi didukung ayat ini, maka hubungan
yang bukan keluarga itu tidak mendapatkan waris. Inna Allah bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini berarti ada 3 pokok kajian. Yang pertama membahas tentang orang yang beriman datangnya belakang, terus kemudian tentang hubungan kekerabatan. Yang ketiga ini berarti ada pernyataan bahwa Allah itu mengetahui bahwa mengapa Allah menetapkan hukum tertentu itu adalah karena sepengetahuan Allah. Allah Maha mengetahui mana yang membawa kebaikan dan seterusnya. Jadi ini membahas tentang kelompok keempat. Wa hum mu'minun alladzina hajaru ba'da sulhil Hudaybiyah. Mereka adalah orang-orang beriman yang hijrah sesudah perjanjian Hudaybiyah. Jadi orang yang dari Mekah itu ternyata juga ada yang ingin hijrah ke Madinah untuk bersama Nabi di Madinah. Fahum al-musyarul lahi biqouli ta'ala, mereka yang diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala tadi. Walladzina amanu ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Jadi orang-orang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Artinya termasuk golongan orang Muhajirin dan Ansor meskipun datangnya belakang. Ya, termasuk kita ini ada unsur-unsur itu, asalkan kita itu memenuhi syarat ini, ada iman, ada hijrah, ada jihadnya, itu kita bagian dari mereka. Ayatnya walladzina ta'akhkhara imanuhum wa hijratuhum anil hijratil ula, orang-orang yang terlambat iman dan hijrahnya dari hijrah pertama sesudah kaum muslimin menjadi kuat. Jadi hijrah pertama itu mengalami cobaan yang berat, masa-masa kesulitan, karena juga mendapatkan serangan dari orang-orang musyrik. Terkenalah adanya perang di Madinah yang terkenal yang 2 yang besar, yaitu perang Badar dan perang Uhud. Meskipun yang lain ada perang Khandaq dan lain sebagainya, tapi yang paling besar 2. Jadi sesudah hijrah pertama ada yang beriman, kemudian hijrah lagi. Sesudah kaum muslimin menjadi kuat, ba'da'an kuyat syaukatul muslimin wa hajaru ila Madinah, dan mereka hijrah ke Madinah, wa jahadu ma'asabiqina lahum, serta berjihad bersama orang-orang yang masuk Islam lebih dulu, faulaika minkum, maka mereka adalah bagian dari kamu, bagian dari orang-orang pertama. Kalau tidak berjihad gimana? Ya, belum memenuhi syarat. Ya. Jadi ada nilai jihad. Ayat-anahum kan muhajirin al-awwalin wal ansor. Sesungguhnya mereka itu seperti kaum muhajirin, seperti muhajirin pertama dan kaum ansor. Fil muwalati wa ta'awun wa tanasur wal fadli wal jaza. Dalam pemberian perlindungan, saling membantu, saling menolong, dalam hal keutamaan dan balasannya. Termasuk balasan bagi muhajirin dan ansor adalah ampunan dan surga. Fahaulai al-atba lahum fid dunya, mereka para pengikut itu mempunyai hak yang sama dengan orang terdahulu dalam urusan dunia. Ala makanu alaih minal iman wal amri sholih an busra, atas yang ada pada mereka seperti iman, amal soleh
termasuk pertolongan. Jadi siap menolong agama Allah, termasuk siap menolong Islam dan kaum muslimin. Jadi mereka itu bukan sekedar iman dan beramal soleh, tetapi juga ada nilai yang membuat mereka dipuji oleh Allah adalah an-nusrah, siap menolong agama Allah dan kaum muslimin. Wa hum al-mutaqaddimin fi husnil jaza wal aqibah fil akhirah. Mereka akan bersama-sama orang yang terdahulu, maksudnya orang Muhajirin dan Ansor, dalam mendapatkan balasan terbaik, husnul jaza, balasan terbaik, wal aqibah fil akhirah, termasuk pahala di akhirat. Fahum tabaun liman sabaqahum. Jadi mereka mengikuti orang-orang yang telah terdahulu. Lidah qala ta'ala, karena itu Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu kaum Muhajirin dan Ansor. Jadi intinya kita ini hendaknya juga meneladani mereka, khususnya kaum Muhajirin dan Ansor ini orang yang paling hebat, orang yang dalam sejarah tidak akan terulang lagi. Jadi mereka siap berkorban. Nanti di akhir ada ayat lain, surat lain yang mendukung itu, yang menceritakan tentang kaum Muhajirin dan Ansor. Intinya bahwa kaum Muhajirin dan Ansor ini adalah orang yang derajatnya tertinggi di dalam Islam, bukan sekedar meninggalkan tanah airnya, bukan sekedar menolong orang yang hijrah, tetapi berjihad mati-matian untuk membela Islam, termasuk Rasulullah dan orang-orang beriman. Wa fil hadis al-muttafaq alaih al-mutawatir fi turuqin sahihah. Dalam hadis yang disepakati mutawatirnya melalui jalan yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Jadi kita ini mencintai siapa? Ya, cintai istri, mencintai suami, ya tidak apa-apa. Itu karena iman, itu mendapatkan pahala. Tapi kalau cintanya itu adalah karena hanya sekedar dunia, yang mendapatkan dunia. Ya, termasuk orang yang dicintai itu biasanya ditiru. Termasuk orang cinta kepada artis, berarti biasanya itu macaknya koyok artis rambutnya di kuning, berarti putih. Nah, itu ya nanti bersama ya artis itu di akhirat. Nah, surga itu tidak tahu, artis kafir ya berarti ya, bersama mereka di neraka. Jadi itulah kita, ini mestinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itulah kita adalah kaum Muhajirin dan Ansor, itu wadah kita. Kalau kita ini ada rasa senang untuk mengikuti mereka, itu berarti kita akan dikumpulkan bersama mereka, termasuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis lain, wafil hadisil akhir alladzi rawahu Tabarani wa Diya
an Abi Kursofa, dari Abi Kursofa, ini ada hadis ya. Man ahabba qauman fa huwa minhum. Siapa yang mencintai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka. Yang kita cintai itu kaum yang beriman atau kaum kafir. Soalnya orang Islam sidik-sidik cerita negara kafir, Jepang itu wapik, yapi dalam hal kebersihan dan apa, kedisiplinan bagus. Jadi bukan karena kafirnya, tapi karena bersih dan disiplinnya. Bagaimanapun juga sebetulnya mereka itu juga belum sempurna karena belum Islam. Tidak apa-apa, cuma kita jangan terlalu mencintai, hanya saja salut kebersihan dan kedisiplinan yang benar. Selain Jepang itu kan sudah terbiasa, sekolah itu kan biasa di mana saja berada. Kalau ketemu sampah harus diambil dan dimasukkan di tempat sampah. Jadi kan terkenal itu ya. Misalnya rekreasi di Gunung Bromo itu. Di sana itu mereka pertama yang dilakukan itu bersihkan lingkungan, sampah-sampah itu dimasukkan ke tempat sampah. Nah kalau kita membuang sampah seenaknya, tapi intinya gini, kalau kita ini mencintai kaum Muhajirin dan Ansor, mencintai kelompok orang-orang beriman, maka kita ini akan digolongkan, ya kumpul dengan mereka di akhirat nanti. Termasuk dalam riwayat lain ya, hasyarahullah fi zumratihim. Allah akan mengumpulkan orang yang mencintai kaum tadi dalam kelompok mereka. Di samping itu ya orang dibangkitkan dari kubur nanti terus kemudian dikelompokkan. Ada kelompok tertentu sesuai dengan derajat seseorang. Kalau kita ini mencintai kaum Ansor dan Muhajirin, mencintai Rasulullah, maka kita ikut barisan mereka. Tapi kalau tidak ada rasa cinta, tidak termasuk. Nah di antara wujud dari cinta itu kita mendoakan mereka. Kalau kepada Rasulullah kita sering membaca sholawat. Tapi kepada orang-orang yang beriman sebelum kita, maka kita memintakan ampun. Jadi saya kutip terakhir kalau masih waktunya. Dari sini itu wafi ja'lisin firrabi. Jadi ketika kelompok keempat ini dijadikan min jumlatil asnafis salasa asabiqah, termasuk kelompok tiga yang terdahulu, itu biqaulihi berdasarkan firman Allah, faulaika minkum, maka orang-orang itu termasuk golonganku. Jadi kita ini kan kelompok keempat yang kita kaji. Kelompok pertama Muhajirin, kelompok kedua Ansor, kelompok ketiga yaitu orang yang masuk Islam tetapi tidak ikut hijrah, tetap di Makkah. Nah yang datang belakang sesudah perjanjian Hudaybiyah termasuk kita yang meniru mereka itu akan digolongkan menjadi kelompok mereka. Itu dalilun ala fadli sabiqin ala lahiqin. Ini sebagai bukti atas keutamaan kelompok terdahulu daripada yang datang kemudian. Jadi di mana saja pelopor itu berarti adalah orang yang tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang datang sesudahnya. Ya seperti ngaji semacam ini dulu yang memulai
Kita Pak Ji, Pak Yusuf, Sofan berarti suami Bu Lima. Ini yang generasi awal sih terlihat ngaji. Pak Ji pun derek bahwa derek sejak awal. Itu ternyata sampai pun awal. Pak Ji ketua kok. Kan betul itu ya kita Ji ketua. Malah sudah Mas itu derek kok betul ya. Malah suku. Mardiko. Dulu banyak yang dari Al-Fasri. Bu Supra, Bu Juwita, ya Pak Jamal dulu ya. Dan saudara-saudaranya. Mbak Iswan tadi, dari generasi awal. Pamitan ya Pak Sopan. Asal kelas Pak. Kita nih kalau Sek Semadi, Panasukan, Buddha ya. Kata sakit Kama anafil ayat qadran mustarikan. Hal ini sebagai dalam ayat tersebut juga ada kesamaan derajat. Qadran itu derajat mustarikan yang seimbang baina sinfil awal wal akhir. Antara kelompok pertama dan kelompok akhir. Wa wal hijrah wal iman, yaitu hijrah dan iman. Nah ini loh yang membuat mungkin kita ini sulit ya. Mereka itu disebut dalam Al-Quran hajaru. Mereka itu hijrah. Kalau kita ini belum ke derajat hijrah, paling ya ikut ngaji kan ya, meninggalkan rumah yang bukan termasuk itu. Mereka itu berarti meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanah airnya demi membela Nabi, membela Islam. Mimma yadullu ala targhib bihima, ini termasuk menunjukkan motivasi untuk tetap hijrah dan iman. Ya hijrah meskipun belum derajat hijrah betulan, minimal itu ya sojo ning omah, sholat ning omah, ya kok ngaji ning omah ya perlu bergaul dengan umat Islam yang lain supaya termasuk kelompok hijrah. Tidak terasa kita ini sudah gaji saya ya, berapa tahun? Ada 16 tahun. Mulai 2010. Ya, jadi mulai Syawal. S3 berarti. Sudah S3 ya. S3 16 tahun. 16 tahun. Mau sampai kapan nggak tahu mau malam. Siap-siap mencari penerusnya. Subhanahu Allah Ta'ala wilayah rahim wal qarabah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wilayah hubungan famili dan kerabat. Pada wilayah iman wal hijrah, sesudah wilayah iman dan hijrah. Faqala Allah berfirman, wa ulul arham. Ini terulang. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya atau sebagian yang lain daripada yang bukan kerabat. Fi kitabillah, dalam kitab Allah. Jadi gini, meskipun kita ini ya sama-sama berjuang, tapi dalam hal keduniaan, khususnya yang kaitannya dengan waris mewarisi,
termasuk yang menjadi tanggungan kita yang utama, ternyata adalah yang ada hubungannya kerabat. Misalnya Pak Karno itu pejuang mencari dana, tetapi tetap tanggung jawab utamanya adalah tajuk enggak, maksudnya tanggung jawab utama Pak Karno untuk yang dinafkahi, maksudnya yang dinafkahi berarti hubungan kerabat. Ya berarti anaknya, istrinya gitu, yang ada hubungan kerabat. Jadi mencari ya, tapi kesana kemariannya aja seandainya punya uang yang menjadi utama, yang lebih utama kerabat itu baik. Termasuk yang berhak mendapatkan warisan juga kerabatnya. Ini artinya ashabul qarabah allati turabbitu bainahum rabbitatan dam. Jadi yang lebih utama di sini maksudnya adalah para kerabat yang ada hubungan darah antara mereka. Itu yang lebih berhak. Jadi misalnya punya bayaran Pak Puryanto, itu tetap yang lebih utama bayarannya diberikan kepada keluarga. Meskipun berjuang ya penting, tetapi yang utama tetap ulul arham. Wal ayah aman, ayat ini bersifat umum. Mulu jami al qarabat, yang mencakup semua hubungan kerabat. Sawaan akan min dawul furud, baik mereka termasuk dawul furud. Dawul furud itu berarti orang-orang disebutkan ahli waris. Amil asobat atau yang disebut asobat, yaitu qarabat min jadil ab, yaitu kerabat dari pihak ayah, bukan ayah. Awil arham atau kerabat dari pihak ibu. Ini semua adalah fi istilahi ulama al-faraqid, yaitu istilah-istilah yang dipakai oleh ulama faraqid atau ulama yang membahas tentang waris. Intinya bahwa orang yang mendapat warisan itu memang ada keluarga inti, yaitu anak, orang tua, anak sampai ke bawah sampai cucu, terus kemudian ke atas yaitu ayah, ibu sampai kakek nenek, atau ke samping itu berarti namanya asobah. Asobah itu berarti keluarga dari pihak ayah atau dari arham, yaitu kerabat dari pihak ibu. Ya, itu perlu pembahasan tersendiri. Haulai ba'dhum aula bibadin, mereka para kerabat yang mendapatkan warisan itu ada antara sebagian dengan sebagiannya itu adalah aula, lebih utama, ajedar dan lebih patut, wahak dan lebih berhak minal muhajirin wal ansor al abaid, dibandingkan dengan kaum muhajirin dan kaum ansor yang jauh dari hubungan kekerabatan. Jadi ada aturan baru. Dulu memang awal-awal ya, kaum muhajirin yang hijrah itu dipentingkan betul, tetapi kemudian ada aturan baru. Dalam hal apa? Bitanasur, yaitu untuk saling menolong, wa ta'awun, saling membantu, wa tawarus, saling mewarisi, fi daril hijrah, di negeri hijrah, fi kitabillah, dalam kitab Allah. Apa yang dimaksud dengan dalam kitab Allah ini? Ai fi hukmillahnya, dalam hukum Allah. Alladzi katabahu ala ibadil mu'minin, yang telah ditetapkannya di atas para hambanya yang beriman. Jadi menurut hukum Allah, keluarga itu lebih dipentingkan
apalagi sama-sama Islam tetap dipentingkan. Ya misalnya diri wong loro kerabate karo koncone meskipun itu sama-sama berjuang masih diutamakan kerabat. Wa aujaba bi alaihim silatal arham, dan Allah mewajibkan kepada mereka untuk hubungan silaturahim. Sebetulnya silaturahim yang sebenarnya itu ada hubungan kerabat. Jadi makna silaturahim yang asli itu yang ada hubungannya dengan kerabat. Ya, termasuk saling waris diwarisi tadi itu kerabat. Termasuk yang dilarang untuk dinikahi itu berarti arham, itu yang silaturahim. Sehingga wilayatul rahim ahammu min wilayatil iman wa wilayatil hijrah. Sehingga wilayah kekerabatan itu lebih penting dibanding wilayah iman dan wilayah hijrah fi ahdina sabiq, pada masa sebelumnya. Jadi masa sebelumnya memang pernah ada aturan gitu, orang hijrah dipentingkan untuk diurusi. Tapi pada ayat berikutnya terakhir sebagai penutup, waul arhami itu, jadi ada hubungan kerabat itu hendaknya lebih dipentingkan. Wal qaribul mu'min aula bi qaribil rahim minal mu'min muhajir wal ansor al ba'id al qurba. Seorang mukmin yang mempunyai hubungan kerabat itu lebih utama karena hubungan kekerabatan dibandingkan dengan orang mukmin yang hijrah dan kaum ansor yang jauh dari hubungan kekerabatan. Paham ya? Jadi sama-sama hijrahnya, kalau masih ada hubungan kekerabatan itu lebih dipentingkan daripada yang tidak ada kaitannya. Fatakunul ayat khossosoma sabakwa. Ayat ini menjadi penjelas terhadap ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya itu memang kita diperintahkan untuk membantu, menolong. Jadi kaitannya terhadap kaum muslimin yang hijrah itu sebetulnya yaitu membantu, menolong, tidak sampai mengarah kepada warisan. Intinya ini tidak sampai mengarah kepada warisan, tapi kalau membantu, menolong, monggo. Amal qarib al kafir, adapun kerabat yang kafir, fayak tukul kufru sila tahu bikoribi, maka kekafirannya itu yang memutus hubungan kekerabatannya. Jadi maka kalau ada keluarga ada yang kafir, berarti itu yang memutus kekerabatan. Ya misalnya siapa itu orang yang dulu juga penceramah akhirnya masuk Kristen, penceramah masuk Kristen. Saifuddin itu ya. Ternyata istrinya juga santri, maka kemudian minta cerai. Ya, anak-anaknya juga putus hubungan. Kekerabatan mungkin masih, tetapi dalam hal waris mewarisi putus. Termasuk hubungan ikatan suami istri putus kalau memang beda agama. Otomatis langsung minta cerai karena itu tidak boleh nikah beda agama. Fatakunul ukhuwah fil nasab wad dam. Jadi kekerabatan itu karena hubungan nasab dan darah. Wal ukhuwah fillah aula fi hubbillah fi mujarradil ukhuwah diniyah. Dan persaudaraan karena Allah itu lebih utama dan hukum Allah daripada hanya persaudaraan karena agama. Jadi artinya, jadi ada, pokoknya kalau ada hubungannya dengan agama saja,
dibandingkan dengan dia seagama tapi ada hubungan kerabat, berarti lebih diutamakan yang ada hubungannya dengan kerabat. Cuma kalau sudah kerabat juga sama-sama berjuang, itu berarti lebih diutamakan daripada seagama saja. Jadi ukhuwah fillah itu artinya ya persaudaraan, kemudian sama-sama berjuang di jalan Allah. Nah, yang berjuang dan tidak berjuang padahal sama-sama kerabat, maka lebih diutamakan yang seperjuangan. Sudah keluarga seperjuangan berarti itu lebih diutamakan. Summa khatama Allah Ta'ala biqaulihi, kemudian Allah menutup dengan firman-Nya, Inna Allah bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini artinya bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ilmunya sangat luas, meliputi segala sesuatu pada kemaslahatanmu di dunia dan akhirat. Ini yang perlu kita yakini, harus yakin apa yang difirmankan Allah dan disabdakan Nabi itu berarti itu membawa kemaslahatan. Jadi semoga harus kita yakini. Kenapa kita harus sholat, kenapa harus puasa, kenapa kita harus menutup aurat. Warisan itu kan ya sudah ditentukan, laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Itu harus kita yakini bahwa ada dampak permaslahatan yang mungkin kalau kita meragukan itu belum tahu hakikat kebenaran atau manfaatnya. Termasuk Allah itu mengetahui semua yang disyariatkan dalam surat ini seperti berbagai hukum. Jadi di surat Al-Anfal itu kan ada hukum damai, perang, ada ghanimah antara pasar perang, termasuk tawanan, bagaimana mensikapi tawanan, ada perjanjian, termasuk kepercayaan, al-wuhud, wilayah umum maupun yang khusus antara orang beriman, termasuk yang terakhir adalah silaturahim. Jadi silaturahim antara kerabat artinya tidak boleh ada yang putus. Jangan karena ya warisan putus. Ya karena tidak dibagi sesuai dengan warisan biasanya. Yang kedua karena hutang. Kena hati-hati, utangi, jujur beri hati-hati. Lebih baik diberi daripada diutangi. Utangi orang banyak dan diputus keluarga. Jadi apa ya? Kalau memang karena miskin tidak bisa bayar karena miskin itu dibebaskan. Tapi sugih tapi lagi bayar sing repot. Di sini ya orang-orang yang punya hubungan kerabat diukir dari Ibnu Abbas, Mujahid dikirim Qatadah. Ayat ini menasah menghapus ayat warisan. Jadi artinya hubungan Muhajirin dan Ansor yang bersaudarakan. Dengan turunnya ayat ini menghapus ya, warisan yang semula itu dibolehkan. Orang Muhajirin memberi warisan kepada orang Ansor memberi warisan kepada Muhajirin dulu boleh, tapi dengan turunnya ayat ini terhapus. Persaudaraan yang awalnya saling mewarisi itu menjadi hapus. Ini dikuatkan oleh hadis sahih. Inna Allaha a'taqula li haqqin haqqin. Sesungguhnya Allah telah memberi setiap yang punya hak akan haknya masing-masing. Jadi warisan kan jelas.
anak dapat berapa, terus kemudian orang tua dapat berapa, istri dapat berapa, sudah ada pembagian, suami dapat berapa. Itu harus diterapkan. Termasuk fala wasiyat ahli waris, maka tidak ada wasiat untuk waris. Artinya ya nggak boleh itu pokoknya peninggalan ini nanti kalau saya mati maka ini saya berikan sia-sia. Jadi kalau memberi ya memberi sekarang, jadi tidak usah menunggu mati. Kalau diberi sekarang itu namanya tidak warisan. Hibah. Jadi saya kira ya beri mati. Waris yang disebabkan adanya saling menolong dan hijrah telah dihapus sehingga tidak diperoleh warisan kecuali disebabkan ada kekerabatan. Nah itu fi kitabillah, artinya ini sudah menjadi hukum Allah. Ya. Sebagai ini saya kira ada penjelasan saja. Ini saya ingin tertarik untuk menyampaikan ayat ini. Di surat Hasyr ayat 8 sampai 10 itu menceritakan secara gamblang bagaimana orang Muhajirin, orang Ansor, termasuk kita ini mestinya bagaimana mensikapi mereka. Jadi ayat 8 menceritakan tentang orang Muhajirin, ayat 9 menceritakan tentang orang Ansor, dan ayat 10 itu sebetulnya sikap kita bagaimana. Kita orang yang datang kemudian datang belakang itu bagaimana. Di ayat 8 ya. Lil fuqara il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka, yang tabuna fadlan minallahi wa ridwana, karena mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, yang suruh Allah wa Rasul, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, ulaika hus-shadiqun, mereka itulah orang-orang benar. Artinya benar apanya? Benar imannya. Jadi mereka itu meninggalkan rumah termasuk harta, semua itu dalam rangka mencari ridho Allah dan untuk menolong Allah dan Rasulnya. Dan ini pujian kepada kaum Ansor, orang Madinah asli. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, dan orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu kaum Ansor. Min qablihim, sebelum kedatangan mereka, sebelum kedatangan Muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka orang Ansor itu mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Jadi tekani kok sangat cinta, meskipun kesempatan menyambut orang hijrah. Nah ini bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari saja, tapi untuk waktu yang tidak terbatas. Mereka itu senang menyambutkan mereka. Kira-kira suatu hati kita ini. Kok kita ini kadang-kadang kedatangan keluarga, kurang pulang sampai seminggu. Ya, ini orang bahkan ini walaya jitu nabi suturim hajata memang utuh. Mereka kaum Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan. Jadi orang pengen jatuh dipuji, tidak ingin mendapatkan balasan, dan pokoknya ikhlas intinya. Jadi orang Ansor itu orang ikhlas. Wa yusiruna ala anfusihim, ini mereka mengutamakan orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Burung makan sampai yang bos makan, padahal dia burung makan. Itulah orang Ansor.
Walau karena biukososo, meskipun mereka dalam kesusahan, meskipun mereka itu fakir. Disebut kapopo seperti mangan lapangan seperti kumpul. Itulah kawanson. Wa may yuqasuka nafsi fa ulaika hum muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari kefakiran dirinya, mereka itu orang yang beruntung. Nah, sekarang ini yang ketiga, kita hendaknya bersikap apa? Mensikapi mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, orang-orang yang datang sesudah mereka, berarti sampai ke kita ini, hendaknya mendoakan mereka. Harus selalu berdoa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini sudah kita baca atau belum? Harus dihafal. Ya Rabb kami, beri ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Khususnya kita tuh ingat kaum Muhajirin dan Ansor. Ya termasuk kiai-kiai kita terdahulu, termasuk saudara-saudara kita terdahulu, kita doakan semua. Jadi orang yang datang belakang itu doanya ini. Ini Quran berarti ini perintah sebetulnya. Jadi ditafsir di perintah supaya kita ini jangan lupa mendoakan orang-orang Islam terdahulu. Termasuk doa lagi yang kedua, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah kau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Orang Islam berdengki dengan orang Islam itu berarti tidak boleh. Kita tidak boleh punya itu. Orang generasi awal Islam itu bukan tidak ada dengki, tidak ada iri, bahkan memberi itu tulus ikhlas, tidak mengharapkan apapun juga, walaupun dia sendiri miskin. Maksudnya, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, sesungguhnya Kau Maha Penyantun lagi penyayang. Dan insya Allah saya berusaha untuk mengamalkan ini, berdoa. Jadi setelah sholat mendoakan. Ada hadis yang menyebutkan orang yang mendoakan orang-orang Islam semua, sejumlah umat Islam telah kita mendapatkan pahala. Jadi pahalanya besar kalau orang mendoakan orang lain. Apalagi niatnya dalam hati itu mendoakan semua orang Islam. Untuk kita ini mendapatkan pahala sejumlah yang kita harapkan itu. Minimal khususnya kepada kaum Muhajirin dan Ansor. Karena ini ayat datang setelah menceritakan Muhajirin dan Ansor. Artinya karena kita ini niatnya cinta kepada Muhajirin dan Ansor, semoga kita di akhirat kumpul dengan Muhajirin dan Ansor. Hubungannya dengan kajian ini. Termasuk yang ikut hijrah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.